Oke, baik. Sekarang kita akan mempelajari yang berkaitan dengan fenomena alam ini ya. Apa ini? Ini ada petir ya. Ini ada kilatan petir. Jadi, kenapa petir bisa terjadi? Penjelasannya mungkin sederhananya seperti ini. Ketika ada awan ini, ada awan yang bergerak ya. Katakanlah gumpalan awan yang bergerak itu. Maka awan yang bergerak ini akan bergesekan dengan udara sekitarnya. Oke, udara yang digesek oleh awan atau awan yang bergesekan dengan partikel-partikel udara itu akan mengakibatkan ada awan tertentu yang menjadi bermuatan negatif ya, jadi menerima elektron dia, jadi bermuatan negatif ya. Oke, ternyata juga ada awan lainnya, katakanlah awan yang lainnya di sini yang juga bergerak gitu kan gitu ya, ke arah sana. Ternyata awan ini memiliki karakteristik yang berbeda. Ketika dia bergesekan dengan partikel udara, dia kehilangan elektron ya, sehingga menjadi bermuatan positif gitu ya. Oke, nah seandainya awan yang negatif ini bergerak mendekati awan yang positif ya, maka apa yang terjadi? Nah, ada elektron yang pindah. Jadi elektronnya yang pindah ya, elektron pindah ke awan yang bermuatan positif, sehingga yang kita amati adalah munculnya gejala munculnya sambaran kilat atau cahaya ya, berupa kilat dari satu tempat ke tempat yang lain, dalam hal ini dari awan yang negatif ke tempat awan yang bermuatan positif gitu. Atau bisa juga kalau ada awan ini nanti yang negatif tidak, misalnya cukup jauh, nggak ada nih temennya yang positif ya di dekat dia, maka awan ini bisa menyambar tanah gitu. Jadi dia menyalurkan kelebihan muatan negatifnya itu ke tanah, sehingga kita melihat petir ada yang menyambar tanah. Maka inilah yang berbahaya ketika misalnya ada bangunan-bangunan di sini yang tinggi nih ya. Nah, petir akan lebih senang mencari lintasan yang pendek. Mana lintasan yang pendek? Ya udah, mengenai gedung yang paling tinggi gitu. Maka gedung-gedung tinggi ini biasanya diberi penangkal petir. Apa tujuannya? Agar petir itu tidak mengalir melalui badan gedung gitu, tapi dialirkan langsung. Nah, ada kabel khusus atau ada kawat khusus yang disalurkan langsung ke tanah, sehingga badan gedung ini aman ya, tidak terkena sambaran atau dilalui oleh aliran listrik yang sangat besar gitu. Jadi dia langsung menuju ke tanah dengan sebuah kawat atau kabel khusus gitu. Nah, selanjutnya adalah mengapa ketika petir terjadi kita mendengar ada efek suara yang menggelegar atau kita sebut geledek atau guntur ya, atau guruh. Nah, itu sebenarnya akibat dari ketiga tadi serangkaian muatan listrik negatif itu mengalir dari awan negatif menuju awan positif, atau dari awan negatif menuju ke permukaan bumi untuk dinetralisir ya, di sini seolah positif ya, dia mengalir ke bawah. Maka sekumpulan berkas elektron yang sangat banyak ini bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, sehingga yang terjadi adalah ini kecepatannya tinggi. Jadi partikel-partikel udara yang di sekitar ini banyak, ini ditabrak atau dilalui oleh berkas elektron yang sangat besar berupa loncatan bunga api ini, sehingga yang terjadi adalah partikel-partikel udara ini mengembang. Nah, mengembang. Jadi kita bisa bayangkan dia mengembang sehingga tercipta semacam lubang. Nah, di sini ada lubang gitu ya. Lubang karena ditabrak oleh partikel-partikel muatan negatif dari awan ini, sehingga tercipta di sini ada lubang. Nah, lubang ini tidak lama nih terbentuknya. Partikel-partikel udara yang ada di sini menekan. Nah, tekanan yang besar di sekitarnya ini mengakibatkan lubang udara yang terbontok atau terowongan udara yang sekian besarnya ini terbentuk akan tiba-tiba merapat dalam waktu yang cepat, sehingga terjadi tabrakan antara partikel-partikel udara nih dari segala macam, sehingga mengakibatkan bunyilah akibatnya berupa bunyi yang sangat hebat yang kita dengar ya, berupa geledek guntur atau guruh tadi.
Jadi itu adalah suara dari partikel-partikel udara yang kembali ingin bersatu setelah ditabrak oleh berkas elektron yang mengalir sangat cepat gitu. Jadi itulah yang mengakibatkan munculnya suara guntur atau suara guruh gitu ya. Baik, sekarang yang kita mau bahas dalam kesempatan kali ini adalah tentang apa yang kita sebut dengan elektrostatik. Elektrostatik atau bahasa lainnya listrik statis. Itu elektro itu listrik, statis. Dari bahasanya atau kata-kata yang menyusun kalimat kata ini, kita bisa dapat bahwa listrik ini adalah gejala sebuah benda kekurangan atau kelebihan, gejala kelebihan atau kekurangan